Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Gratis dari Tuhan, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 10 ayat 7 dan 8. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tentu sudah pernah mendengarkan lagu Amazing Grace. Boleh dikatakan kalau lagu ini tergolong evergreen song atau lagu abadi. Lagu yang sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa ini melukiskan tentang keajaiban rahmat Tuhan. Grace artinya rahmat. Rahmat artinya anugerah dari Tuhan secara cuma-cuma. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal kata gratis. Gratis artinya tidak perlu dikembalikan. Pemberian tanpa syarat. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang mengatakan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ini artinya bahwa setiap rahmat atau anugerah dari Tuhan itu mengandung tugas atau kewajiban untuk dibagikan dan diteruskan dengan cara yang sama, yaitu dengan cuma-cuma juga. Peribahasa Latin mengatakan do ut des, artinya saya memberi supaya engkau memberi. Dan faktanya dalam kehidupan kita itulah yang terjadi. Ada udang di balik batu. Ada harapan kepada orang yang kita beri sesuatu, agar suatu hari nanti orang itu akan memberi kita juga. Bukankah hal itu sangat manusiawi? Saudara-saudari terkasih, hari ini Gereja Kudus memperingati perayaan orang kudus, yaitu Santo Barnabas. Barnabas adalah salah seorang anggota umat perdana di Yerusalem. Nama aslinya adalah Yusuf, tetapi ia lebih dikenal dengan nama Barnabas. Barnabas artinya anak penghiburan. Barnabas dikenal sebagai penginjil di Antioquia dan Siprus dan menjadi teman seperjalanan dari Paulus. Fakta yang patut dicatat dari Barnabas bahwa ia dan Paulus untuk menjadi Kristen orang tidak harus disunat seperti kebiasaan orang Yahudi. Barnabas adalah seorang penginjil yang gigih. Barnabas telah melaksanakan perintah Tuhan yang kita dengar dari Injil hari ini. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma.
Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Barnabas telah dipilih untuk menjadi utusan, dan ia telah melaksanakan tugasnya dengan sempurna. Saudara-saudari terkasih, menarik untuk diperhatikan bahwa dalam karya pelayanan Injil dan memberikan kesaksian tentang Yesus yang bangkit, para rasul dilengkapi dengan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan-setan. Anugerah dari Tuhan itu harus menjadi sukacita, bukan menjadi alasan untuk bermegah atau menjadi sombong. Apa yang mereka terima sebagai anugerah dari Tuhan harus bisa dialami dan dirasakan oleh sebanyak orang agar semakin banyak orang menjadi melek hatinya dan menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Apa alasan yang lebih baik dan bisa dibenarkan dari pemberian gratis dari Tuhan untuk Barnabas? Hanya satu, supaya orang percaya kepada Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan yang hidup dan juru selamat mereka. Sukacita apakah yang patut dibanggakan oleh seorang pewarta Injil dan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Kita harus memandang kepada seorang bentara Tuhan Yesus yang bernama Yohanes Pembaptis. Yohanes berkata, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Yohanes bab 3 ayat 30. Kebahagiaan seorang pewarta, pengkhotbah, atau katekis atau pendidik agama Katolik adalah kalau pendengarnya itu dapat berjumpa dengan Yesus. Tidak hanya itu, ia harus mulai menurunkan egonya dengan merasa berjasa, melainkan meninggikan nama Yesus supaya Yesus disambut oleh para pendengarnya dan mereka mengagumi Yesus saja, bukan mengagumi dirinya. Saudara-saudari terkasih, saya pernah berkata kepada seorang teman bahwa tidaklah penting untuk mengetahui siapa nama orang yang menulis dan menyiapkan renungan yang sedang Anda dengarkan saat ini. Jauh lebih penting kalau Tuhan Yesus menyapamu dan mengubah hidupmu, sehingga hidupmu semakin diserupakan dengan Yesus. Yesuslah yang harus dikagumi, bukan pastor, bukan pendeta, bukan pengkhotbah, dan juga bukan saya. Kerjakan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada kita sebagai anugerah gratis. Bukankah itu juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil. 1 Korintus bab 9 ayat 16. Inilah komitmennya, bahwa pewartaan ini adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan. Karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji
hati kita. 1 Tesalonika bab 2 ayat 4. Inilah saatnya mulai menyadari bahwa apapun yang kita terima dari Allah adalah anugerah cuma-cuma. Tidak ada alasan untuk memegahkan diri. Tugas kita adalah memberikan kesaksian agar Yesus semakin dikenal, sedangkan kita hanyalah hamba yang setia melaksanakan tugas tuannya. Apakah aku sudah berusaha menjadi saksi Kristus dalam hidupku setiap hari? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah gratis yang selalu melimpah dalam hidup kami. Berilah kami kemampuan untuk mewartakan kasih dan kebaikan-Mu kepada semua orang, agar Yesus semakin dikenal sebagai putra-Mu dan Tuhan. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.